Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Dewi Murni. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pembelajaran sastra lisan di sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah sastra lisan. Adapun simulasi pembelajaran yang akan saya praktikkan nanti bisa kalian simak berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Dewi, Guru Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks drama. Sebelumnya, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi drama pada kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional maupun modern yang disajikan dalam bentuk naskah ataupun pentas. Yang kedua, menginterpretasi drama tradisional maupun modern yang didengar, ditonton, ataupun yang dibaca. Baik anak-anak, pembahasan kali ini kita akan mengenal sastra lisan melalui drama. Sastra lisan melalui drama. Di antara kalian, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu sastra lisan? Baik, Ibu akan mengingatkan kalian, mungkin kalian ketika masih kecil, kalian pernah mendengar larangan tidak boleh duduk di tengah pintu, atau tidak boleh bermain di atas jam 5 sore, atau ada cerita Kelawengwe, buaya putih, malin kundang, timun mas, pulau mas, banyak yang lainnya. Yang Ibu sebutkan tadi merupakan salah satu bagian dari sastra lisan. Anak-anak, sastra lisan merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang disebarkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Baik anak-anak, kita perlu memahami bahwa sastra lisan merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang disebarkan dari mulut ke mulut dan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bu, kenapa sastra lisan ini disebarkan dari mulut ke mulut? Karena pada zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Berbeda dengan zaman kita ya. Zaman kita ketika kita punya cerita, kita bisa menyebarkannya melalui media sosial, melalui teknologi yang tersedia. Pada zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Makanya disebarkan melalui mulut ke mulut, disebarkan melalui lisan seperti itu. Anak-anak kalian perlu mengenal sastra lisan berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, sastra lisan itu disebarkan dari mulut ke mulut, ya. Yang pertama. Yang kedua, anonim atau tanpa nama. Jadi, sastra lisan ini memang tidak diketahui siapa penciptanya, asal-usulnya bagaimana, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah milik masyarakat. Poin ketiga, milik masyarakat tentu karena sastra lisan ini adalah hasil dari kebudayaan masyarakat. Tentunya masyarakat yang menciptakan dan masyarakat juga yang memiliki, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah banyaknya versi. Jadi versinya tuh sangat bervariasi ya. Seumpamanya di wilayah kalian ada cerita buaya putih. Mungkin bisa saja di daerah Ibu pun ada cerita buaya putih, namun dengan versi yang berbeda, begitu ya. Kemudian yang kelima adalah bersifat tidak fakta atau jauh dari kebenaran, gitu. Jadi kalau untuk sastra lisan ini tidak ada patokan kebenarannya, karena pada dasarnya sesuatu yang disebarkan secara lisan, tentunya ketika beralih dari mulut ke satu ke mulut yang lain, pasti informasinya ada perubahan-perubahan seperti itu. Selanjutnya, sastra lisan itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama,
yaitu sastra lisan berbentuk cerita. Kemudian, yang kedua itu sastra lisan yang bukan berbentuk cerita. Dan yang terakhir yaitu sastra lisan yang berbentuk tingkah laku. Bu, apa perbedaan dari ketiganya? Baik, akan Ibu jelaskan. Untuk jenis sastra lisan yang pertama, yaitu berbentuk cerita, artinya sastra lisan yang disebarkan yaitu berupa cerita, misalnya mitos, kemudian ada legenda, cerita tutur, kemudian ada cerita biasa. Contohnya itu misalnya legenda Danau Toba, mitos buaya putih, atau ada lagi cerita Sangkuriang. Ya, banyak. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua bukan cerita. Bukan cerita ini misalnya seperti nyanyian, kemudian teka-teki, peribahasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tingkah laku. Untuk yang tingkah laku ini biasanya sastra lisannya berupa pertunjukan drama atau pertunjukan arena. Nah, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan kepada kalian salah satu sastra lisan lokal Karawang yang berjudul Mitos Buaya Putih. Sebelumnya Ibu akan menceritakan terlebih dahulu ya. Jadi, mitos buaya putih ini konon katanya ada seorang lelaki yang menemukan seorang gadis di bibir sungai. Gadis itu sedang menangis. Lalu lelaki tersebut menghampirinya. Ternyata gadis tersebut hidup sebatang kara karena orang tuanya ini telah tiada, begitu ya. Karena lelaki itu merasa iba, akhirnya gadis itu pun ditawarkan untuk tinggal di rumah si lelaki itu ya untuk sementara. Karena dia menyadari dia pun hidup sebatang kara, akhirnya dia menerima tawaran itu. Kemudian dibawalah si gadis itu ke rumah si lelaki tersebut. Karena mereka sering bersama, akhirnya tumbuhlah perasaan di antara keduanya. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, mereka pun memiliki seorang anak. Jadi si gadis itu mengandung bayi dari lelaki itu, gitu ya. Ketika kelahiran, ternyata anak yang keluar adalah seekor buaya putih, gitu. Dan katanya buaya itu sekarang ada di sungai, begitu ya. Dan warga-warga di sana mempercayai bahwa buaya putih di sini memberikan keberkahan kepada masyarakat dengan cara masyarakat menepuk air sungai sebanyak 3 kali ya, gitu. Nah, anak-anak, sebenarnya sastra lisan ini begitu banyak ya. Di setiap daerah tentu memiliki sastra lisan seperti itu. Nah, kebetulan karena kita materinya adalah drama, jadi Ibu telah mengalihwahanakan cerita lisan tadi ke dalam sebuah naskah drama. Bu, alihwahana itu apa? Alihwahana adalah proses pengubahan dari karya sastra satu menjadi karya sastra yang lainnya. Yang tadinya bentuk cerita kemudian dipindahkan ke dalam sebuah naskah drama, begitu ya. Dalam proses alihwahana tentunya di sana ada pengurangan dan ada penambahan begitu dalam bentuk ceritanya. Baik anak-anak, setelah kita mengenal apa itu sastra lisan, kemudian ciri-cirinya, dan Ibu juga telah mencontohkan sastra lisan yang berjudul Mitos Buaya Putih tadi, Ibu juga telah menjelaskan bahwa Ibu telah mengalihwahanakan mitos buaya putih ke dalam naskah drama, begitu ya. Nah, ini adalah naskah drama Mitos Buaya Putih. Sebelum kita
merujuk kepada naskah drama, alangkah lebih baik kita mengenal apa itu drama, kemudian bagaimana ciri-cirinya, apa strukturnya, kemudian karakteristiknya, dan bagaimana jenis-jenisnya. Baik, selanjutnya ada pengertian drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu drauma yang berarti berlaku, bertindak, atau berbuat. Dapat kita pahami dengan sederhana bahwa drama merupakan sebuah kisah kehidupan manusia yang digambarkan dan dilukiskan dalam sebuah pertunjukan atau pementasan. Anak-anak, kalian perlu mengenal drama. Adapun ciri-ciri drama, yang pertama adalah memiliki sebuah cerita, itu tentu ya. Yang kedua, adanya dialog. Yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur drama. Struktur drama terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prolog ya. Struktur drama. Pertama ada prolog, dialog, dan epilog ya. Jadi ada 3. Prolog ini biasanya adalah sebuah awalan atau pembukaan pada sebuah drama yang dibawakan oleh dalang atau narator, begitu ya. Kemudian yang kedua ada dialog. Dialog ini merupakan medium kiasan yang digunakan untuk menggambarkan konflik-konflik, kemudian watak tokoh, sehingga di sana bisa tergambarkan dalam sebuah drama. Dan di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada orientasi. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi. Dan yang ketiga ada resolusi. Orientasi dalam dialog biasanya di sana menggambarkan sesuatu yang belum terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi awalan gitu ya, awalan cerita. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Di komplikasi di sana di mana dialognya memunculkan sebuah permasalahan atau konflik-konflik yang memang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhir atau klimaks di mana di sana ada penyelesaian konflik, ada penyelesaian masalah, begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama terbagi menjadi berapa? 2 ya? Iya. Yang pertama itu drama modern, yang kedua drama tradisional. Perbedaan dari keduanya terletak pada naskahnya, di mana drama modern ini memiliki naskah acuan, gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan dalam bentuk naskah. Sementara untuk drama tradisional ini lebih bersifat improvisasi, jadi spontan begitu ya, tidak ada naskahnya. Contoh dari drama modern misalnya seperti adanya teater, kemudian sandiwara konvensional, begitu ya. Sedangkan dalam drama tradisional contohnya seperti pertunjukan wayang, kemudian topeng, stambul, banyak ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur drama. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur drama. Di tingkat kalian SLTP kelas 8 hanya perlu mengetahui dan memahami 5 unsur-unsur drama ya. Yang pertama itu ada tokoh penokohan. Yang kedua yaitu ada alur ya. Yang ketiga itu ada dialog. Yang keempat ada latar. Dan yang terakhir ada bahasa.
Ya, betul. Yang pertama, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam sebuah drama, yang ada di dalam sebuah cerita. Sementara penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakteristik watak dari tokoh yang ada dalam cerita. Seperti itu ya. Contohnya misalnya ada tokoh bernama Udin ya. Udin di sana digambarkan oleh pengarang memiliki watak yang baik hati, saling menyayangi, kemudian dan suka menolong gitu ya. Kemudian yang kedua ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita, dalam drama ya. Yang pertama, biasanya di dalam alur itu ada pengenalan ya. Yang kedua itu ada konflik awalan. Yang ketiga ada pengembangan konflik dan yang keempat ada penyelesaian. Nah, biasanya di pengenalan ini pengarang mencoba menggambarkan karakteristik tokoh, kemudian situasi atau keadaan latar yang ada dalam cerita gitu kan ya. Kemudian di konflik awalan yaitu adanya permasalahan awal yang terjadi di dalam cerita. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan konflik. Biasanya konflik yang ada itu meningkat, memuncak di pengembangan konflik. Nah, setelah konfliknya meningkat, memuncak, di penyelesaian konflik ini selesai gitu ya, klimaks gitu. Jadi bagian akhir penyelesaian dari sebuah masalah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dialog ya. Dialog adalah percakapan yang ada di dalam sebuah drama. Nah, biasanya di dalam dialog ini ada 3 elemen. Yang pertama ada tokoh, kemudian ada wawacang, dan yang ketiga kramagung. Ya, kramagung. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita ataupun drama gitu ya. Kemudian wawacang adalah sesuatu yang harus diucapkan oleh tokoh dalam dialog begitu. Sementara kramagung adalah sebuah petunjuk di mana biasanya dalam penulisannya itu ditulis dalam kurung dan atau tanda miring seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu ada latar. Latar itu adalah di mana keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana ya. Untuk latar waktu biasanya di sana berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah drama. Kemudian untuk latar tempat biasanya berkaitan dengan di manakah terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir ada latar suasana berkaitan dengan bagaimana situasi dalam drama tersebut ya, cerita dalam drama tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada bahasa. Bahasa biasanya berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh pengarang di dalam sebuah drama. Apakah bahasanya bahasa Indonesia ataukah bahasanya bahasa Melayu atau Jawa, Sunda, dan lain-lain. Dan kemudian bahasanya pun di sana berkaitan dengan apakah bahasanya bahasa sehari-hari atau bahasa formal, seperti itu ya. Nah, teman-teman, seperti di awal Ibu telah memberitahu bahwa Ibu telah mengalihwanakan cerita mitos buaya putih ke dalam naskah drama ya. Adapun naskah dramanya telah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, sekarang kalian silahkan membaca naskah drama Buaya Putih. Baik anak-anak, setelah kalian selesai membaca naskah drama Buaya Putih tadi, sekarang kita sesuai dengan kompetisi dasar bahwa di sana kita harus mengidentifikasi unsur-unsur drama yang disajikan dalam pementasan maupun naskah ya. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur drama yang ada di dalam naskah Buaya Putih ini, begitu ya. Oke,
Coba silakan kalian lihat lembar fotokopian yang telah Ibu berikan. Ya. Berdasarkan unsur-unsur drama, di sini terdapat adanya tokoh dan penokohan. Coba kalian sebutkan ada tokoh siapa sajakah yang ada di dalam naskah drama Buaya Putih. Silakan. Sarta, iya betul Sarta. Selain Sarta siapa lagi? Sumaya, betul ya Sumaya. Selain Sumaya, Paraji, ya Paraji. Kemudian ada Buaya Putih, kemudian ada Dudung dan ada Maman. Jadi ada 6 tokoh dalam naskah drama Buaya Putih ya. Tadi tokohnya ada 6 ya. Yang pertama ada Sarta, terus ada Sumaya, terus ada Paraji, Maman, Dudung, dan Buaya Putih ya. Itu tokohnya. Nah, sekarang coba kalian kenali karakteristik atau watak yang digambarkan dalam naskah drama tersebut ya. Kalau untuk Sarta, menurut kalian wataknya seperti apa? Licik, ya betul licik. Kemudian, apalagi? Serakah, ya betul. Terus ada lagi ambisius, iya apalagi? Keras kepala, ya. Kemudian untuk Sumaya, bagaimana karakteristik Sumaya? Di sana Sumaya itu lemah lembut, ya. Penyayang, betul? Ya. Kemudian ada Paraji. Paraji di sana digambarkan seperti apa? Baik ya, suka menolong ya. Kemudian jujur dan tidak ingkar, dia selalu menempati janji. Kemudian ada Maman ya. Maman di sana seperti apa wataknya? Maman itu ramah ya, kemudian humornya tinggi, dia suka bercanda. Kemudian apa lagi? Tengil ya, dan jahil. Kemudian ada Dudung. Dudung itu temannya Maman. Nah di sana Dudung itu wataknya pasti tidak akan jauh berbeda dengan Maman ya, ramah, kemudian tengil juga, jahil juga, dan suka bercanda juga begitu ya. Kemudian yang terakhir ada Buaya Putih. Nah, Buaya Putih ini memiliki karakteristik yang seperti apa? Baik hati, tidak pendendam gitu ya. Nah, itu adalah unsur pertama dari naskah drama Buaya Putih berdasarkan tokoh dan penokohan. Coba kita sekarang lanjutkan ke alur ya. Alurnya seperti apa? Berdasarkan dari susunan tahapan pengaluran, kan pertama itu ada pengenalan cerita ya. Nah, di dalam naskah drama ini diceritakan situasi, keadaan, kondisi pedesaan ya. Kemudian selanjutnya diperkenalkan tokoh demi tokoh ya, dari baik Sarta, kemudian ke Sumaya, kemudian ke Paraji begitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada awalan konflik awalan ya. Permasalahan awal yang menimpa Sarta dan Sumaya itu ketika Sumaya mengandung janin dari Sarta gitu. Karena si Sumaya ini hamil, dia terlihat banyak keanehan, menampakkan keanehan-keanehan ya, seperti seringnya makan daging yang banyak, kemudian suka melihat air, terus di dalam perutnya itu sering terlihat tonjolan-tonjolan kecil seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan konflik. Pengembangan konflik di sana terjadi ketika Sumaya melahirkan anaknya dan ternyata anak yang keluar adalah anak Buaya Putih. Ya, Sarah pun kaget
kaget ya. Pak Rajin juga kaget. Akhirnya karena Sarta tidak mau mengakui bahwa buaya putih itu adalah anaknya, jadi Sarta meminta Pak Raji untuk membawa si buaya putih itu dibuang gitu, dan dia meminta untuk dicarikan pengganti bayi begitu ya. Tapi ternyata Pak Raji tidak mampu memenuhi keinginan Sarta. Padahal Sumaya ini sedang ada dalam keadaan lemah gitu. Jadi dia ingin sekali melihat anaknya. Anaknya itu adalah kekuatan terakhir bagi dia. Makanya dia ingin melihat anaknya itu. Karena Pak Raji tidak berhasil membawa bayi pengganti, akhirnya Sumaya pun meninggal. Gitu ya, meninggal sebelum melihat anaknya. Lalu si Sarta pun marah. Dia dendam, dia merasa bahwa istrinya meninggal karena kehadiran buaya putih itu gitu ya. Kan buaya putihnya sudah dibawa nih tadi sama Pak Raji gitu kan. Kemudian Sartanya menanyakan kepada Pak Raji, telah dibuang kemana gitu kan ya. Telah dibuang kemana bayi itu. Kemudian Pak Raji pun memberitahu bahwa telah dibuang ke sebuah sungai begitu ya. Kemudian Sarta pun dari tahun ke tahun dia pindah dari desa satu ke desa yang lain, dari sungai yang satu ke sungai yang lain untuk mencari buaya putih itu karena dia ingin sekali membunuh buaya putih itu gitu ya. Kemudian di bagian akhir penyelesaian, akhirnya si Sarta ini bertemu dengan anaknya begitu ya. Bertemu dengan anaknya di sebuah sungai bernama Sungai Citarum gitu. Di sana karena dendamnya tidak pernah reda, akhirnya dia terus menyerang buaya putih itu. Tapi buaya putih itu tidak membalas serangan bapaknya karena dia berpikir bahwa selama ini dia itu tidak pernah memiliki dendam meskipun memang tidak diakui oleh bapaknya sendiri begitu ya. Nah kemudian selanjutnya ada dialog ya. Dialog di dalam naskah ini tentunya banyak ya teman-teman. Nah di sana kan ada tokoh, kita bisa melihat dialog pada adegan pertama ya. Di sini misalnya percakapan antara Sarta dan Sumaya. Kamu siapa? Belum pernah aku melihatmu di desa ini. Aku Sumaya. Aku tinggal di ujung aliran Sungai Citarum. Oh, rupanya kau tinggal di desa seberang. Mengapa kau menangis? Kemarau membuat sebagian orang kelaparan. Mereka buntu bagaimana mengolah alam di tengah situasi sulit seperti ini. Mereka cari jalan pintas. Rumahku dirusak dan dijarah oleh manusia jahat. Ayah dan ibuku dibunuh. Seharusnya ibuku bisa selamat, tapi dia ikut melawan untuk membantu ayah. Mereka terbunuh bersama. Aku benar-benar merasa bersalah karena telah selamat sendirian. Nah, itu adalah contoh dialog ya. Nah, di dalam dialog ini kan tadi ada tokoh. Tadi tokohnya itu adalah Sarta dan Sumaya. Kemudian yang kedua tuh ada wewacang. Wewacang itu adalah percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Tadi kan sudah dicontohkan oleh ibu ya. Yang ibu ucapkan tadi yang dari awal, kamu siapa? Belum pernah aku melihatmu di desa ini. Nah, itu adalah wewacang. Nah, kemudian ada Kramagung ya. Kramagung itu adalah petunjuk. Di sini ada petunjuk pada dialog Sumaya ya. Aku Sumaya dalam kurung melirih. Aku tinggal di ujung aliran Sungai Citarum. Nah, dalam kurung melirih ini adalah petunjuk atau yang disebut dengan Kramagung gitu ya. Jadi suaranya tuh dalam pengucapannya si aktor ini harus melirih gitu ya. Kemudian ada latar.
tadi kan sudah dijelaskan, ada 3 jenis ya, latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu dalam naskah drama ini ada berapa? Coba, setelah kalian baca. Ada 3. Oke, tuh. Yang pertama ada latar waktu yang menunjukkan pagi hari. Kemudian ada juga yang menunjukkan siang hari dan ada juga yang menunjukkan malam hari, gitu ya. Nah, misalnya tadi ada latar waktu yang menunjukkan pagi hari. Ibu contohkan, kita bisa menemukan latar waktu yang menunjukkan pagi hari pada adegan pertama bagian narator ya. Bunyinya itu adalah di suatu pagi yang terik, matahari menerangi sepanjang sungai Citarum yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, di suatu pagi yang terik berarti itu menunjukkan pagi hari, begitu ya. Kemudian selanjutnya ada latar tempat. Latar tempat di sini banyak ya. Ada yang di rumah, ada yang di kamar, ada yang di sungai, ya. Kemudian ada yang di bibir sungai. Setelah latar waktu, kita juga bisa menemukan latar tempat yang ada di dalam naskah drama ini ya. Ibu bisa mencontohkan, kita bisa menemukan latar tempat yang menunjukkan bahwa mereka sedang ada di dalam rumah, yaitu pada adegan ke-5 ya. Bunyinya adalah Paraji pun segera membalut bayi itu dengan kain agar tidak terlihat oleh warga. Paraji segera pergi tergesa-gesa, sedangkan Sarta kembali ke kamar untuk melihat Sumaya yang masih terbaring lemah. Ya, jadi ketika Sumayanya telah melahirkan, ya dia terbaring lemah di dalam kamarnya. Begitu ya, itu menunjukkan bahwa latar tempatnya ini sedang berada di dalam rumah ya. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan situasi dan kondisi di dalam sebuah drama. Suasana yang bisa kita temukan di dalam naskah drama Buaya Putih ini, misalnya suasana mencekam ya. Suasana mencekam. Dan kita bisa menemukan suasana mencekam ini ketika kita membaca pada bagian adegan keempat ya, yang bunyinya adalah tiba-tiba suasana terasa mencengangkan bagi Paraji dan Sarta. Paraji tampak seolah tak percaya melihat wujud bayi yang baru saja lahir. Sumaya tampak terkulai lemas. Tanpa sepengetahuan Sumaya, Sarta segera bergegas mengajak Paraji keluar sambil menggendong bayi buaya itu. Ya, itu mencengangkan gitu. Jadi nanti kalian bisa menemukan suasana yang lain di dalam naskah drama ini ya. Kemudian yang terakhir ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam naskah drama ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa sehari-hari. Dan di sana juga kita bisa menemukan bahasa-bahasa kiasan yang ada di dalam naskah ini, begitu ya. Maksudnya bahasa kiasan itu terdapat majas-majas yang disertakan dalam naskah ini. Contohnya misalnya ketika Sarta melihat kecantikan Sumaya. Dilihatnya Sumaya berwajah bersahaja, kemudian senyumnya yang merekah dan bercahaya, seperti itu ya. Nah, begitu anak-anak. Jadi itu adalah identifikasi dari unsur-unsur drama naskah Buaya Putih, begitu ya. Oke anak-anak, pertemuan kali ini telah selesai. Semoga dengan adanya pembelajaran sastra lisan ini, kita semua bisa lebih mengapresiasi, kita bisa lebih menghargai, dan bisa melestarikan sastra lisan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, gitu ya. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi begitu teman-teman, itu adalah simulasi pembelajaran sastra lisan di kelas 8 semester 2 ya. Itu berkaitan dengan materi drama, namun saya kaitkan dengan sastra lisan. Jadi bagaimana
anak-anak bisa mengenal sastra lisan melalui drama seperti itu. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tring tring tring.